Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Hafiz Faturrahman dengan NIM 23111021151 dari kelas S1 IF 1106. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas penilaian evaluasi CLO 1 mata kuliah Manajemen Project TIK. Untuk materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian manajemen proyek TIK, kemudian karakteristik proyek dan perbedaannya dari kegiatan operasional, kemudian ada jenis organisasi proyek, kemudian proses manajemen proyek, kemudian sertifikasi yang bisa diambil, dan yang terakhir adalah tools yang digunakan dalam manajemen proyek. Oke, sebelum masuk ke materi pengertian manajemen proyek TIK, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang apa itu proyek. Menurut Cathy Schwab, proyek adalah sebuah usaha atau pekerjaan yang sifatnya sementara yang dilakukan untuk menyelesaikan produk atau jasa yang unik. Selain itu, menurut Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk mencapai suatu produk atau layanan yang unik. Kemudian, menurut Harold Kerzner, proyek dapat dianggap sebagai beberapa rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang memiliki tujuan spesifik yang harus diselesaikan dalam batasan spesifikasi yang sudah ditentukan, memiliki ketentuan tanggal mulai dan tanggal berakhir, memiliki keterbatasan pembiayaan, dan menggunakan sumber daya seperti uang, orang, peralatan, dan lain-lain. Kemudian, di sini membahas tentang pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan-keterampilan, tools, dan teknik-teknik pada aktivitas proyek dalam mencapai sasaran-sasaran proyek. Manajemen proyek meliputi kegiatan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Nah, untuk tujuan manajemen proyek antara lain menyelesaikan proyek tepat waktu, mengendalikan biaya agar sesuai anggaran, menjamin kualitas hasil proyek, mengelola ruang lingkup atau skop proyek, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengelola resiko proyek, meningkatkan komunikasi dan koordinasi tim, serta meningkatkan kepuasan stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, setelah penjelasan apa itu proyek dan apa itu manajemen proyek, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu manajemen proyek TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek, yaitu penggunaan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada proyek yang berhubungan dengan pengembangan, penerapan, atau pemeliharaan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari manajemen proyek TIK adalah agar proyek-proyek TIK seperti contohnya ada pembuatan aplikasi, pembangunan jaringan, atau implementasi sistem informasi dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai anggaran, memenuhi kualitas yang ditetapkan, serta menjawab kebutuhan para penggunanya. Nah, kemudian untuk karakteristik proyek yaitu pertama ada sifatnya sementara, kemudian produk atau jasa yang dihasilkan itu unik, kemudian membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area yang terkadang juga lintas departemen atau lintas organisasi, kemudian penuh dengan ketidakpastian, memerlukan perencanaan, melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin, mempunyai objektif atau produk tertentu yang harus dicapai, kemudian mempunyai objektif atau produk tertentu yang harus dicapai. Kemudian ada perbedaan proyek dengan kegiatan operasional. Untuk perbedaan utamanya adalah terletak pada pengoperasiannya berlangsung secara tetap dan berulang, sedangkan proyek berlangsung temporary dan unik.
Untuk proyek sendiri mendukung kebutuhan organisasi, sedangkan kegiatan operasional itu untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Kemudian untuk proyek sementara dan unik, sedangkan kegiatan operasional itu terus-menerus dan berulang. Kemudian untuk proyek itu akan berhenti ketika tujuannya atau hasil akhirnya sudah tercapai, sedangkan kegiatan operasional itu tidak akan terhenti selama bisnisnya itu masih berlangsung. Kemudian untuk proyek itu sifatnya dinamis dan tidak rutin, sedangkan kegiatan operasional itu statis dan rutin. Kemudian untuk proyek siklusnya relatif pendek, sedangkan kegiatan operasional itu siklusnya panjang. Kemudian di proyek intensitas kegiatannya itu berubah-ubah, sedangkan kegiatan operasional itu intensitas kegiatannya relatif sama. Kemudian di proyek itu terdiri dari berbagai macam kegiatan dengan berbagai disiplin ilmu. Sedangkan di kegiatan operasional macam-macam kegiatannya yang dimiliki itu tidak banyak. Kemudian di proyek, kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang sudah ditentukan. Sedangkan kegiatan operasional, batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Kemudian yang terakhir di proyek itu keperluan sumber dayanya atau resource-nya berubah-ubah, baik macamnya maupun volumenya. Sedangkan di kegiatan operasional, macam dan volume keperluan resource-nya relatif konstan. Kemudian ini ada tentang jenis organisasi proyek. Untuk jenis organisasinya sendiri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada organisasi fungsional. Nah, pada struktur organisasi fungsional ini dibagi berdasarkan fungsi atau spesialisasinya. Kemudian koordinasinya itu dilakukan antara functional manager atau ketua dari masing-masing spesialisasi. Setiap karyawan atau staf yang bekerja di bawah functional masing-masing dan proyek biasanya dilakukan di masing-masing departemen. Contohnya pada gambar yang di sebelah kanan, untuk koordinasinya dilakukan antara functional manager dan untuk staff-staffnya itu bekerja langsung di bawah masing-masing functional manajernya. Kemudian yang kedua itu ada organisasi projectize. Struktur organisasi projectize membentuk tim khusus yang berdiri sendiri untuk menjalankan proyek. Koordinasi dilakukan antara staf dengan project manajernya masing-masing. Kemudian setiap project dipimpin oleh project manager yang memiliki wewenang penuh atas staf dan sumber dayanya. Itu bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Kalau struktur projectize itu untuk proyeknya dia berdiri sendiri-sendiri. Kemudian staff-staffnya juga langsung berkoordinasi langsung dengan si project manajernya. Sedangkan sebelumnya di fungsional itu yang berkoordinasi adalah functional manajernya, bukan project manajernya. Kemudian yang ketiga itu ada organisasi matrix. Struktur organisasi matrix itu adalah kombinasi dari functional dan projectize. Kemudian dari organisasi matrix ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada weak matrix, balance matrix, dan strong matrix. Untuk contoh umum dari matrix itu bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, untuk jenis pertama dari organisasi matrix itu adalah weak matrix. Pada struktur weak matrix, kekuasaan masih lebih banyak dipegang oleh manajer fungsional atau functional manager. Project manager pada weak matrix tidak memiliki otoritas penuh. Biasanya hanya bertugas mengkoordinasikan kegiatan project, bukan memimpin secara langsung. Nah, dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kanan, yang berkoordinasi adalah staff-staffnya dari masing-masing manajer, dari masing-masing departemennya. Kemudian untuk
project manajernya itu juga merupakan salah satu staff dari salah satu departemen. Nah, untuk project manajernya juga tugasnya itu tidak memiliki otoritas yang penuh. Fungsinya hanya sebagai mengkoordinasikan kegiatan proyeknya saja. Sedangkan kepemimpinan dari proyek tersebut dipegang oleh functional manager. Kemudian jenis organisasi matrix yang kedua itu adalah balance matrix. Pada struktur balance matrix, kekuasaan dan tanggung jawab dibagi seimbang antara manajer proyek dan manajer fungsional. Keduanya harus berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengambilan keputusan. Dari gambar di samping itu mirip-mirip seperti weak matrix, tetapi kedudukan project manager di sini bisa dibilang seimbang dengan si functional manajernya. Untuk koordinasi yang dilakukan juga tetap seperti weak matrix, yaitu yang ada di gambar kotak seperti ini. Kemudian jenis matrix yang ketiga itu ada strong matrix. Pada struktur strong matrix, manajer proyek memiliki kekuasaan dominan dan otoritas yang hampir sama seperti projectized organization. Manajer proyek bertanggung jawab penuh terhadap jadwal, anggaran, dan hasil proyek. Nah, dari gambar yang di samping ini, untuk strong matrix dia beda sendiri. Untuk proyek manajernya itu bisa dibilang ada departemen khususnya sendiri yang isinya itu seluruh project manager yang terlibat. Nah, kemudian dari project manager tersebut juga punya ketuanya atau manager of project managers. Nah, masing-masing project manager ini dia bertanggung jawab atas staff-staff atau staff-staff yang bekerja dengannya. Nah, untuk project manager di sini juga dia bertanggung jawab penuh khususnya di jadwal, anggaran, dan hasil proyeknya. Nah, kemudian masuk ke proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek adalah rangkaian tahapan yang dilakukan untuk memastikan proyek berjalan secara sistematis dan mencapai tujuannya dengan efisien. Menurut PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, proses manajemen proyek dibagi menjadi 5 kelompok utama yang mencakup seluruh siklus hidup proyek, antara lain ada proses inisialisasi, kemudian proses perencanaan, proses eksekusi, proses pengawasan dan pengontrolan, dan yang terakhir proses penutupan. Oke, dari proses yang pertama itu ada proses inisiasi. Tujuannya itu adalah memberikan gambaran global terhadap suatu proyek, kemudian mendefinisikan proyek secara formal dan mendapatkan persetujuan untuk memulai proyek. Untuk kegiatan yang dilakukan pada proses inisiasi itu ada mengidentifikasi kebutuhan, masalah, atau peluang yang mendasari proyek, kemudian membuat project charter atau piagam proyek sebagai dokumen resmi yang menyatakan proyek disetujui, kemudian menentukan project manager dan mendefinisikan tujuan proyek secara awal, kemudian mengidentifikasi stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek. Untuk output dari proses inisiasi adalah penugasan project manager, kemudian ada project charter, dan ada identifikasi stakeholder. Nah, untuk tahap yang kedua itu ada proses perencanaan. Tujuannya adalah mendeskripsikan detail dari definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi dan menetapkan rencana menyeluruh tentang bagaimana proyek akan dijalankan, dipantau, dan diselesaikan. Untuk kegiatan yang dilakukan itu ada menentukan lingkup proyek atau scope proyek, kemudian menyusun work breakdown struktur atau WBS, kemudian membuat jadwal proyek atau timeline dan anggaran biayanya atau budgetnya, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis risiko proyek, kemudian menyusun rencana komunikasi, sumber daya,
mutu, serta pengadaan. Untuk output dari proses perencanaan itu ada dokumen PMP atau dokumen Project Management Plan, kemudian ada WBS atau Work Breakdown Structure, kemudian ada baseline untuk batasan atau scope proyek, kemudian ada schedule yang berupa Gantt chart, kemudian ada rincian dari cost-nya atau biayanya. Kemudian untuk proses selanjutnya itu ada proses eksekusi. Tujuannya adalah melaksanakan rencana proyek sesuai dengan dokumen PMP yang sudah dibuat sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan itu ada mengkoordinasikan tim dan sumber daya proyek, kemudian mengimplementasikan kegiatan sesuai WBS dan jadwal, kemudian mengelola komunikasi antar stakeholder, dan menjamin kualitas hasil kerja sesuai standar. Untuk output dari proses eksekusi itu ada laporan kinerja tim, sasaran proyek tercapai, dan update pada rencana proyek bila diperlukan. Kemudian yang keempat itu ada proses pengawasan dan pengontrolan atau proses monitoring. Tujuannya adalah memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan melakukan koreksi jika terjadi kesalahan atau perubahan. Untuk kegiatan yang dilakukan pada proses monitoring itu ada memantau kinerja proyek terhadap baseline, antara lain ada scope, waktu, biaya, dan kualitas. Kemudian melakukan analisis variance atau perbandingan antara rencana awal dengan realisasi yang sekarang terjadi. Kemudian mengelola perubahan atau change management. Dan yang terakhir mengawasi risiko yang muncul dan menindaklanjuti bila perlu. Untuk output dari proses monitoring itu ada performance report, progress report, dan update pada PMP. Kemudian untuk proses yang terakhir itu ada proses penutupan. Tujuannya adalah menyelesaikan seluruh aktivitas proyek dan menyerahkan hasil akhirnya ke stakeholder. Kegiatan yang dilakukan itu ada melakukan serah terima hasil proyek atau handover kepada klien, kemudian mengevaluasi kinerja proyek atau post-project evaluation, kemudian menyusun laporan akhir dan mendokumentasikan pelajaran yang dipelajari atau lessons learned. Dan yang terakhir adalah membubarkan tim secara resmi. Untuk outputnya itu ada final project report, lessons learned document, dan formal project closure. Nah, kemudian untuk sertifikasi yang bisa diambil untuk menjadi seorang project manager itu jenisnya banyak. Contohnya yang pertama itu ada project management profesional. Itu adalah sertifikasi tingkat advance atau profesional yang diterbitkan oleh Project Management Institute atau PMI di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ada Certified Associate in Project Management atau CAPM. Ini adalah sertifikasi tingkat entry level yang diterbitkan oleh PMI di Amerika juga. Kemudian yang ketiga ada PRINCE2 atau Project in Controlled Environment. Ini merupakan sertifikasi tingkat foundation dan practitioner yang diterbitkan oleh Excelos di UK Government and Capita. Kemudian yang keempat itu ada Agile Certified Practitioner atau PMI ACP. Itu merupakan sertifikasi tingkat intermediate sampai advance yang diterbitkan oleh PMI di USA. Yang kelima ada CompTIA Project Plus. Ini adalah sertifikasi tingkat entry level yang diterbitkan oleh CompTIA atau Computing Technology Industry Association. Kemudian yang terakhir ada IPMA atau International Project Management Association. Ini juga merupakan sertifikasi dengan 4 level dari level A sampai level D yang diterbitkan oleh IPMA Eropa.
Kemudian untuk materi terakhir itu tentang tools yang bisa digunakan untuk manajemen proyek. Yang pertama ada tools perencanaan dan penjadwalan proyek, itu antara lain ada Microsoft Project, Smartsheet, Gantt Pro, dan Notion. Kemudian yang kedua adalah tools kolaborasi dan komunikasi tim, itu bisa menggunakan Microsoft Teams, Slack, Google Workspace, atau Discord. Untuk tools yang ketiga itu tools manajemen tugas dan workflow, itu bisa menggunakan Trello, Asana, Monday.com, dan Jira. Kemudian tools yang keempat itu tools monitoring dan pelaporan, bisa menggunakan Power BI, Tableau, Google Data Studio, maupun Excel. Untuk tools yang kelima itu tools manajemen anggaran dan sumber daya, bisa memakai Microsoft Project, Primavera P6, Zoho Project, atau ClickUp. Kemudian untuk tools yang terakhir atau tools Agile dan DevOps khusus proyek-proyek TIK, itu bisa menggunakan GitHub, Azure DevOps, maupun Clockify. Baik, untuk presentasi kali ini sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.